Halo Sobat Konten Media, bertemu kembali dengan saya Bung Ical dan sebelah saya sudah ada Bung Pian. Oke Bung. Hari ini kita akan bahas mengenai skuad PSIS Semarang musim 2023-2024 nih Bung. Ya. Seperti biasa ya akan kita bahas mulai dari susunan pemain, lalu ada statistik pelatih, Oke. posisi klasemen PSIS Semarang di Liga 1, dan yang terakhir pertandingan yang akan dihadapi oleh PSIS Semarang selanjutnya nih Bung. Ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama Bung. Susunan pemain PSIS Semarang, ada siapa aja nih Bung? Oke Bung, untuk susunan pemain dari PSIS Semarang di Liga 1 musim 2023-2024, yang pertama dari segi kiper dulu. Ini ada nama Faizin Madilesa yang merupakan kiper muda yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Kemudian selanjutnya ada nama Adi Satrio yang membela PSIS Semarang sejak Januari 2023 yang pada saat itu didatangkan dari Persik Kediri. Kemudian selanjutnya ada nama Syaiful yang membela PSIS Semarang sejak awal musim ini yang didatangkan dari Dewa United. Kemudian selanjutnya ada nama Rizky Darmawan yang sama seperti Syaiful yang membela PSIS Semarang sejak awal musim ini yang didatangkan dari Persita Tangerang. Dan yang terakhir ada nama Hussein Akbar. Itu untuk 5 nama kiper yang saat ini membela PSIS Semarang. Kemudian untuk nama-nama back atau lini belakang, yang pertama ada nama Alveandra Dewangga yang membela PSIS Semarang sejak tahun 2020. Kemudian ada nama Lusau yang membela PSIS Semarang sejak awal musim ini yang didatangkan dari Tira Persikabo. Kemudian selanjutnya ada nama Wahyu Prasetyo yang membela PSIS Semarang sejak 2020. Kemudian ada nama Sabila yang merupakan pemain baru dari PSIS Semarang yang didatangkan dari Persik Kediri di awal musim ini. Kemudian selanjutnya ada nama Brandon Skeneman yang membela PSIS Semarang sejak Januari 2023 yang didatangkan dari Persis Solo. Kemudian selanjutnya ada nama Bahril Fareza, yang kemudian ada nama Haikal Al-Hafiz, kemudian ada nama Giovanni Numbri, dan kemudian ada nama Fredian Wahyu, Bayu Fikri, dan yang terakhir ada nama Aksa Saniskara. Itu untuk nama-nama back atau pemain di lini belakang yang saat ini membela PSIS Semarang. Kemudian untuk gelandang atau pemain tengah yang saat ini ada di PSIS Semarang, yang pertama ada nama Bobakari Diara yang membela PSIS Semarang sejak awal musim ini yang didatangkan dari Mosta FC. Kemudian selanjutnya ada nama Lutfi Kamal yang membela PSIS Semarang sejak bulan Januari 2023 yang didatangkan dari Barito FC. Kemudian selanjutnya ada nama Eka Febri Setiawan yang membela PSIS Semarang sejak tahun 2020. Kemudian ada nama Damas Damar Tri Setiawan yang merupakan pemain baru juga di PSIS Semarang yang didatangkan dari Persipal Palu. Kemudian selanjutnya ada nama Delvin Rubino yang membela PSIS Semarang sejak 2022 yang didatangkan dari Persis Solo. Kemudian selanjutnya ada nama Edwardus, dan kemudian ada nama Gianzola yang merupakan pemain baru juga di PSIS yang didatangkan dari Arema FC. Gianzola. Kemudian yang terakhir ada nama Rido Syuhada yang membela PSIS Semarang sejak Januari 2023. Itu untuk nama-nama gelandang atau pemain tengah yang ada di skuad PSIS Semarang saat ini. Kemudian untuk nama-nama penyerang, ini ada nama Taisei Marukawa yang membela PSIS Semarang sejak bulan April 2022 yang memang sebelumnya Taisei Marukawa menjadi pemain andalan dari Persebaya Surabaya. Makanya PSIS Semarang merekrut Taisei Marukawa. Kemudian selanjutnya ada nama Wawan Febrianto yang merupakan mantan pemain dari Borneo FC. Kemudian selanjutnya ada nama Rifki Suryawan yang merupakan pemain baru dari PSIS Semarang yang didatangkan dari PSIS Sleman. Kemudian selanjutnya ada nama pemain asing ASEAN yaitu Paulo Gali yang merupakan pemain dari Timor Leste yang didatangkan di awal musim ini yang kita tahu didatangkan dari klub Karketu Dili FC yang kemarin pada saat melawan Arema FC, Gali memberikan asis kepada Septian David Maulana, memberikan asis untuk gol yang kedua. Kemudian selanjutnya ada nama Vitinho yang membela PSIS Semarang sejak Januari 2023 yang didatangkan dari Vitória Setúbal. Kemudian selanjutnya ada nama Rian Ardiansyah yang membela PSIS sejak 2019. Kemudian selanjutnya ada nama Septian David Maulana yang kemarin pada saat melawan Arema FC tampil impresif dengan 2 golnya yang pada saat itu didatangkan dari Mitra Kukar di tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada nama Carlos Fortes yang merupakan mantan pemain dari Arema FC yang didatangkan PSIS Semarang di tahun 2022. Kemudian selanjutnya ada nama Rizky Dwi yang merupakan pemain baru dari PSIS Semarang yang didatangkan dari Sulut United.
Kemudian selanjutnya ada nama Farel Arya dan yang terakhir ada nama Muhammad Akrom. Itu untuk nama-nama penyerang atau pemain depan yang ada di skuad PSIS saat ini, Bung. Oke Bung, lanjut. Untuk statistik pelatih dari PSIS Semarang ini bagaimana nih Bung? Oke Bung, untuk statistik pelatih dari PSIS Semarang yang kita tahu saat ini PSIS Semarang dilatih oleh Gilbert Agius yang melatih PSIS Semarang sejak bulan Februari 2023 atau di Liga 1 musim lalu di putaran kedua, yang mana di PSIS Semarang Gilbert Agius sudah memainkan 16 kali pertandingan dengan meraih 5 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan juga 9 kali mengalami kekalahan. Kemudian di PSIS Semarang karena memang masih baru, Gilbert Agius masih belum memberikan trofi apapun dan mungkin dari fans PSIS Semarang memiliki harapan supaya Gilbert Agius mampu membawa PSIS Semarang atau Laskar Mahesa Jenar bisa meraih kesuksesan di musim ini. Itu untuk statistik Gilbert Agius selama melatih PSIS Semarang. Untuk posisi klasemen PSIS Semarang di Liga 1 ini dia ada di posisi berapa nih Bung? Oke Bung, untuk posisi klasemen dari PSIS Semarang saat ini PSIS berada di posisi ke-7 dengan raihan 11 poin dari 7 pertandingan. Dan dari 7 pertandingan yang sudah dilakoni PSIS di Liga 1, PSIS mencatatkan 3 kali kemenangan, kemudian 2 kali meraih hasil imbang dan juga 2 kali mengalami kekalahan. Kemudian untuk selisih gol dari PSIS Semarang saat ini dianggap +3 karena PSIS Semarang mampu mencetak 9 gol dan juga kebobolan 6 gol. Dan di posisi ke-7 dengan raihan 11 poin, PSIS Semarang berada di bawah Bali United, Dewa United dan di atas PSM Makassar yang kita tahu PSM Makassar berada di peringkat 8. Dan dari 5 pertandingan terakhir di Liga 1, PSIS Semarang mencatatkan 2 kali kemenangan, kemudian 2 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Kemudian untuk pertandingan terakhir PSIS Semarang di Liga 1, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, PSIS Semarang mampu menang dengan skor 2-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Septian David Maulana. Yang pertama dicetak di menit ke-67 melalui tendangan pojok, Bung. Septian David Maulana menendang corner dan langsung masuk ke gawang Arema FC. Sementara gol kedua dicetak di menit ke-74 melalui assist yang diberikan oleh Gali. Dan Septian David Maulana mampu memanfaatkan umpan tersebut dan merubah skor menjadi 2-0. Kemudian di pertandingan sebelumnya lagi saat menghadapi Madura United, PSIS Semarang harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Beto Gonçalves. Itu untuk posisi klasemen dan juga pertandingan terakhir yang dilakoni oleh PSIS Semarang di Liga 1. Untuk pertandingan selanjutnya nih Bung, PSIS Semarang akan berhadapan dengan siapa nih? Oke Bung, untuk pertandingan selanjutnya dari PSIS Semarang, kita tahu PSIS Semarang akan berkunjung ke markas Dewa United pada hari Senin besok. Dan tentu ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru karena memang Dewa United berada 1 tingkat di atas PSIS Semarang. Walaupun memiliki poin yang sama. Tentu jika PSIS Semarang menang, itu akan mampu menyalip posisi dari Dewa United. Kita tunggu saja bagaimana permainan yang disajikan oleh PSIS Semarang pada saat bertemu dengan Dewa United. Nah, menurut kalian, apakah PSIS Semarang dapat menyusul Dewa United atau malah sebaliknya, Dewa United yang makin jauh poinnya memperlebar jarak ya Bung? Iya, memperlebar jarak dari PSIS Semarang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mendapatkan update terbaru mengenai Kontenpedia, kalian dapat mengaksesnya di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih Bung. Sama-sama.